Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14, Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1429. 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra dan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bab Guru Dharma. Buddha menyampaikan kepada Bodhisattva Vaisajaraja tentang 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra sebagai aturan dalam menyebarkan sutra menakjubkan pada era kemunduran Dharma nanti. Masih ingatkah kita? Pada bab Guru Dharma, Sang Buddha memberi ceramah agar kita membangkitkan tekad pada masa kemunduran Dharma untuk menyebarluaskan sutra teratai. Kita harus mengetahui akan bersentuhan dan bertemu dengan persoalan yang akan dihadapi dengan penuh kesabaran. Akan tetapi, kembali memberitahu kita bagaimana kita harus bertahan dengan penuh kesabaran. Terdapat 3 jenis metode menetapkan hati juga perlu untuk sangat bersukacita, juga bahagia. 3 jenis metode kita harus bersungguh hati. 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra. 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra. 1. Kewelas asihan sebagai kediaman. Artinya, orang yang menyebarkan sutra sebaiknya terlebih dahulu berdiam dalam hati maha welas asih. 2. Kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Artinya, orang yang menyebarkan sutra sebaiknya mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran guna menahankan rintangan jahat dari para makhluk. 3. Kekosongan dari segala fenomena sebagai singgasana. Artinya, orang yang menyebarkan sutra sebaiknya berdiam pada prinsip kekosongan dalam makna utamanya, atau paramarta sunyata. Kemaha welas asihan sebagai kediaman, seharusnya semua orang masih ingat. Kewelas asihan sebagai kediaman ini, yaitu kita harus menyebarluaskan praktisi Dharma kendaraan besar ini. Seharusnya untuk memasuki kediaman ke maha welas asihan, para praktisi telah menjauhi hati welas asih, maka tidak ada lagi praktik yang perlu untuk dibina. Oleh karena itu, hal pertama dalam membina diri adalah menumbuhkan hati welas asih kita, sehingga perlu masuk ke dalam kediaman Tathagata, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Inilah dasar kita. Kondisi batinia adalah perihal dasar yang perlu dipupuk oleh para praktisi. Oleh karena itu, menyebarluaskan sutra dikarenakan kita telah memahami makna dari sutra. Kita juga membuat orang mengerti prinsip ajaran Buddha Dharma, sehingga kita memperoleh rasa sukacita dalam Dharma. Kita juga perlu membicarakan tentang sukacita dalam Dharma tersebut. Juga perlu berbagi dengan semuanya. Oleh karena itu, kita perlu menyebarluaskan Dharma Sang Buddha, sehingga orang yang menyebarluaskan sutra seharusnya memasuki kediaman kemaha welas asihan. Itu adalah hati Buddha. Hati kita adalah hati Buddha. Hati Buddha adalah hati kita. Saya sering berkata, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Demikianlah maknanya. Kedua, yaitu kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Kelembutan dan kesabaran sebagai jubah mengacu pada kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Jika kita mau memakai pakaian, kita harus memilih pakaian yang lembut. Artinya, pelatihan diri kita ada welas asih. Welas asih ini perwujudannya seperti apa? Seperti kita memakai pakaian. Kita berpikir, pakaian yang kita pakai hari ini seperti apa? Sikap tiap orang dalam memakai pakaian, sebenarnya kita lebih menyukai warna seperti apa? Model atau gaya seperti apa yang kita suka? Bermartabat atau anggun dan sederhana. Dengan demikian, kita bisa mengenal orang ini, kondisi batinnya sehari-hari, cara berpakaian dengan karakter kita sangat penting. Sehingga kelembutan dan kesabaran sebagai jubah menunjukkan karakter kita,
penampilan kita. Inilah kenapa sering dikatakan mendengar Dharma harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah cara hidup kita, bentuk kehidupan kita. Kelembutan dan kesabaran sebagai jubah menunjukkan sikap kita sehari-hari. Agar sikap kita ketika berinteraksi dengan orang lain, ketika kita melakukan sesuatu, sikap apa yang kita gunakan dalam melakukannya di tengah kehidupan, kita harus sepenuh hati dalam memperlakukan orang dan menangani masalah. Orang yang menyebarkan sutra, kita harus memakai jubah kesabaran, dapat menahankan segala rintangan buruk dari para makhluk. Ini karena sikap kita dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan bagaimana kita berpakaian. Jika kita bermartabat atau anggun dan sederhana, bahkan ketika bertemu dengan orang yang sulit diatur, melihat penampilan kita yang bermartabat atau anggun merupakan peringatan bagi mereka untuk berpakaian yang sesuai. Tidak ada orang yang berani memperlakukan kita dengan tidak hormat. Ini sama prinsipnya. Kehidupan duniawi adalah demikian. Para praktisi juga demikian. Kita mesti hidup sederhana. Makan, kita juga ada tata cara makan. Kita masuk ke ruangan makan. Bahan makanan di meja meski sangat sederhana, tetapi juga harus sangat rapi. Sangat sederhana, makanan yang dimakan simple. Sederhana, ini juga pelatihan diri. Meski makan, perasaan mengapa begitu tawar? Sebenarnya sendiri juga bisa membangkitkan sebersit. Bersyukur alam semesta memberikan kita segalanya. Kita terhadap makanan harus membangkitkan hati yang penuh syukur. Bisa memikirkan kebajikan diri sendiri. Kita harus menghormati butiran beras dan tetesan minyak ini. Satu batang sayur datangnya juga tidak mudah. Seandainya meja demikian, sangat sederhana, sangat bermartabat, yang harus pakai piring, sayur ditaruh di piring, sup yang perlu dipakai mangkok, pakai yang lebih sekung. Ini harus. Oleh karena itu, mempergunakan peralatan yang cocok dengan warna sayur dan lainnya harus sepenuh hati. Meski sayur tidak begitu baik, namun begitu rapi di meja itu. Jalan sampai pinggir meja, dengan sendirinya akan timbul rasa hormat. Dalam kehidupan sehari-hari, seandainya kita memakai, meski baju yang sederhana, kita harus bersih. Koyak harus ditambal. Memakai baju yang ditambal bukan hal yang memalukan. Memakai, kita harus setambal dengan rapi, cuci dengan bersih, memakai dengan benar. Orang yang melihatnya juga bisa tersentuh. Seorang profesor yang berasal dari Cina datang mengunjungi pabrik Shelly kita dan mengobrol dengan Sefu. Ia melihat lingkungan dan pekerjaan di sana. Lingkungan inilah yang menjadi sumber hidup kami. Mengetahui bahwa kehidupan ini tidaklah mudah. Semua orang sangat bersusah payah. Lalu dia juga melihat pakaian yang dipakai terbuat dari bahan yang kasar. Tidak hanya kasar, tapi juga ada bekas tambalan. Ketika melihat itu, dia sangat kaget. Di saat itulah dia sangat mengagumi kehidupan para monastik. Karena melihat dan mengerti kehidupan monastik sangat sederhana dan membina diri dalam kehidupan sehari-hari, pakaian, pekerjaan sangatlah nyata, bukan hanya mendengar dari rumor. Ini adalah nyata. Pada mulanya, dia tidak mau percaya yang dikatakan orang kepadanya. Beginilah kehidupan di Gria Jingse. Dan dia pada mulanya juga tidak terlalu menaruh perhatian kepada para monastik. Ketika orang menceritakan kepadanya, dia curiga. Jadi, relawan Sheci membawa dia ke sini. Dengan alami, dia memahami sendiri. Melihat aula Jingse, mengunjungi Universitas Sheci, memahami misi Sheci, dan dia pun mulai tersentuh. Tapi, ketika masuk Gria Jingse, dia dapat melihat bahwa kami hidup seperti yang mereka katakan kepadanya.
Lebih jauh lagi, dia secara pribadi pergi ke pabrik tempat orang-orang bekerja. Dia berinteraksi dan berbicara dengan mereka, dan melihat sepuh Tuhan berpakaian seperti itu, dan bekerja di tempat itu. Dia sangat terkejut. Dia menyadari bahwa gaya hidup kita sebagai monastik sangatlah sederhana. Itu harus dijalani dengan kesabaran. Masyarakat modern sangat beragam. Jadi, pikiran kita harus tetap tidak tercemar oleh materi masyarakat, tidak terpengaruh oleh masyarakat dan gaya hidup saat ini, tetap menjunjung tinggi tugas sebagai praktisi spiritual. Dia sangat tersentuh. Dia berbagi denganku perasaannya. Ketika dia melihat pakaian kami dan bagaimana biarawan mengerjakan tugas mereka, itu sangat sederhana dan membumi. Saat ini hanyalah salah satu contoh bagaimana orang tersentuh oleh gaya hidup kita. Apakah era saat ini adalah era kemunduran Dharma? Tidak peduli bagaimana cara hidup para praktisi spiritual telah berubah. Kita harus menjaga disiplin para praktisi rohani. Dalam komunitas kami, cara hidup kita yang sederhana secara alami melindungi hati kita. Pada saat yang sama, kita juga menjunjung tinggi sutra dan menyebarkan dharma yang tidak berwujud. Ini adalah panutan hidup kita. Menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari adalah cara lain untuk mengubah manusia. Meski kami tidak melakukan ini dengan sengaja, saat orang bertemu kita, inilah kesan mereka saat melihat kami. Awalnya, kesan suaminya terhadap agama Buddha dan praktisi biara tidak baik. Mungkin karena tindakan orang lain, kesannya tidak bagus. Sekarang, dia percaya dan menerima Buddha Dharma dan telah berlindung. Inilah cara gaya hidup kita menyebarkan Dharma. Kita harus ingat untuk memakai kelembutan dan kesabaran sebagai jubah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua memakai kelembutan dan kesabaran jubah. Ini adalah cara hidup kita, cara kita menata diri kita sehari-hari. Juga kekosongan dari segala dhamma sebagai singgasana. Kekosongan dari segala fenomena sebagai singgasana ini kita harus ingat. Beberapa hari ini kita terus-menerus menekankan dharma terkondisi. Kita juga harus lebih tekun mempraktikkan dharma tak terkondisi. Meskipun kita sedemikian mempraktikkannya, kita tidak boleh sombong. Ini adalah tugas kita. Tugas kita adalah batin kita berdiam dengan baik. Menjaga batin kita dengan baik, kita perlu membimbing dan menyadarkan orang lain. Baik itu membabarkan dharma melalui ucapan, atau kita memimpin orang lain dengan tindakan kita, ataupun melalui sikap kita sehari-hari. Semuanya sejalan dengan Buddha Dharma. Karena kita telah membina diri, maka tidak terlepas dari dharma, dharma tidak terlepas dari aturan. Oleh karena itu, dharma terkondisi adalah jalur yang harus kita ikuti. Dharma tak terkondisi adalah batin tanpa rintangan. Kita tidak boleh sombong dan ragu, tidak boleh angkuh. Karena saya melakukan ini, orang-orang menjadi terharu. Saya sangat hebat. Seharusnya berkata, ini adalah untuk membuktikan bahwa metode pelatihan saya adalah benar. Hal yang benar, kita perlu semakin melepaskan status kita terhadap hal yang benar. Kita perlu melangkah maju dengan bersungguh-sungguh. Ini disebut sebagai kekosongan dalam makna utamanya. Tidak berdiam pada wujud aku, tidak berdiam pada wujud manusia, tidak ada orang yang memuji kita ataupun wujud dari keangkuhan kita. Juga tidak bangga atas yang kita lakukan, yang dapat mempengaruhi orang lain. Wujud keangkuhan ini pada dasarnya ini adalah tugas kita. Hal yang benar, kita harus tekun melangkah ke depan. Lakukan yang benar. Ini adalah
untuk membuktikan kita melakukan hal yang benar. Jadi, jangan berhenti pada keangkuhan dan kesombongan. Ini adalah melakukan hal yang benar. Inilah yang disebut sebagai kekosongan dalam makna utamanya, yaitu kekosongan dari segala dharma sebagai singgasana, juga adalah dharma tak terkondisi. Kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan, melakukan hal yang benar. Ini adalah 3 aturan. Dengan kemahawelas asihan membuat semua makhluk berada dalam kedamaian dan kebahagiaan. Inilah jalur dari praktik yang mendukung pencapaian. Dengan kelemahan lembutan menundukkan kemarahan, inilah jalur dari perenungan dan pemahaman. Dengan duduk di atas prinsip kekosongan dalam makna utamanya, inilah jalur dari sifat sejati. Dengan kemahawelas asihan membuat semua makhluk berada dalam kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus memiliki batin demikian. Kemahawelas asihan sebagai kediaman, kita barulah bisa menyelesaikan aturan pembinaan diri kita. Jadi, inilah jalur dari praktik yang mendukung pencapaian. Kita semuanya seperti ini. Begitu bersahaja, menjaga dengan baik batin kita, menjaga dengan baik aturan kita. Kita menjalani hidup dengan demikian. Kita telah benar menjaga dengan baik hal demikian. Dengan demikian, akan dapat membantu metode ajaran kita, yang adalah jalan kita, yang adalah jalur kita. Kelembutan dapat menaklukkan kebencian. Inilah pembinaan diri kita. Inilah jalur dari perenungan dan pemahaman. Kelembutan, kita harus merenungkan dan memahami diri kita sendiri terhadap orang, memperlakukan orang dan menangani masalah setiap saat kita akan menghadapinya. Sikap kita sebagai praktisi, perilaku kita sebagai praktisi terhadap orang haruslah lembut. Kelembutan, kita dapat menaklukkan kebencian. Seperti barusan dibicarakan, ada seseorang terhadap praktisi telah membangkitkan hati yang tidak hormat. Setelah berhubungan, telah menaklukkan batinnya. Rasa hormatnya terhadap para monastik juga sama, telah bersarana. Ini adalah kelembutan dan kesabaran sebagai jubah kita. Dapat menaklukkan kebencian para makhluk, kita harus benar-benar merenungkan dan memahami diri sendiri. Kita membina diri, aturan kita, metode kita, 3 aturan. Kemahawelas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai singgasana. 3 jenis aturan kita. Jadi, masih perlu dengan duduk di atas prinsip kekosongan dalam makna utamanya. Inilah jalur dari sifat sejati. Sifat sejati kita adalah sifat hakiki atau kebenaran sejati kita. Setiap orang memiliki sifat kebudaan. Setiap orang memiliki sifat tatata. Sifat tatata demikian adanya adalah murni. Pada dasarnya tidak muncul dan tidak lenyap. Ini adalah kekosongan dalam makna utama, yaitu dharma tak terkondisi, yang juga tidak muncul dan tidak lenyap. Kita harus memahami dengan jelas. Kita harus kembali ke sifat tatata kita. Ini adalah suatu jalur, seperti kereta api yang harus berjalan mengikuti jalurnya, supaya bisa membawa penumpang dan kereta api aman sampai tujuan. Prinsip yang sama, kita hanya perlu mengikuti dharma. Dharma seperti sebuah perahu di lautan. Supaya perahu bisa sampai ke pantai seberang, perlu seseorang yang mengemudikan kapal. Seseorang yang tahu akan arah dan tujuan. Perahu ini sebagai sarana untuk membawa banyak orang untuk sampai ke pantai lainnya. Prinsip yang sama demikian yang disebut jalur. Naskah sutra sebelumnya menyebutkan, bagi semua makhluk, membabarkan dharma tidak lebih ataupun kurang. Bahkan kepada orang-orang yang menyukai dharma secara mendalam, juga tidak membabarkan lebih banyak.
Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Inilah cara mereka menyebarkan Dharma. Ketika kita menerapkan ajaran dalam kehidupan kita, kami memperlakukan semua orang secara setara. Ini adalah kejadian biasa. Menggunakan tubuh kita, ucapan kita, dan pola pikir kita mengajarkan Dharma. Kita semua tidak memihak. Kami tidak melakukan diskriminasi. Pikiran kita, tindakan kita, atau ucapan kita. Jadi, kami mengajarkan Dharma secara merata kepada semua orang. Sejalan dengan Dharma, kita sepenuhnya mengikuti bimbingan Dharma. Saat kita mengikuti jalan ini, jadi kami membabarkan tidak lebih ataupun kurang. Bahkan jika ada seseorang yang kita sukai, jika mereka belum mempunyai kesempatan untuk membangkitkan tekad, mengajari mereka banyak praktik jalan bodhisattva, mungkin tidak membawa manfaat apapun bagi mereka. Pada waktu yang bersamaan juga dapat melukai mereka. Atau mungkin seseorang yang sebenarnya ingin melatih diri dan berjalan di jalan bodhisattva. Mereka bersedia mengambil tindakan, tapi Anda tidak menyukai orang ini, jadi Anda mengecualikan mereka. Bukan saja kita tidak mengajari mereka, bahkan menolak untuk membantu mereka agar memahami. Begini juga tidak benar. Jadi kita tidak seharusnya punya kemarahan dan kebencian terhadap orang lain. Juga tidak menolak siapapun, sehingga kita mestinya mengikuti Dharma dan tidak mendiskriminasi orang. Maka, membabarkan tidak lebih ataupun kurang. Lihat, apakah mereka punya kapasitas untuk menerima Dharma? Tidak mampu untuk menerima, kita jangan mengajarkan terlalu banyak. Bukan karena kita lebih menyayangi seseorang, lalu kita akan mengajarkan sangat banyak. Bukan demikian. Bila mereka tak dapat menerima Dharma, kita jangan mengajarkan terlalu banyak. Bukan karena kita tidak menyukai seseorang, lalu tidak mau mengajari mereka. Kita tidak boleh seperti ini. Maka dikatakan membabarkan tidak lebih ataupun kurang. Kita harus melihat seberapa banyak yang dapat mereka terima. Bahkan kepada orang-orang yang menyukai Dharma secara mendalam, juga tidak membabarkan lebih banyak. Jika waktunya belum tiba, bila kita mengajarkan sangat banyak kepada mereka, di lingkungan mereka belum dapat dipraktikkan, hasilnya akan sama saja. Ada contoh demikian di Tiongkok. Ada seseorang yang amat bersukacita mendengar ajaran di Ceci. Setelah pulang, dia sangat serius bersumbangsi. Namun keluarganya belum memahami hal ini. Istrinya sangat keras menentang praktik yang dia lakukan. Dan karena dia ingin tetap bersumbangsi, menyebabkan banyak konflik antara pasangan suami istri ini, suatu waktu dia kembali mengunjungi kami. Dia mengutarakan pemikirannya akan hal ini. Jadi, kami memberitahu dia, saat ini tidak sesuai bagimu melakukan hal ini. Kamu seharusnya berpikir bagaimana melakukan agar keluargamu menjadi harmonis. Kami menggunakan waktu yang lama meyakinkan dia. Namun dengan kecintaannya akan Ceci, dia selalu saja ingin bersumbangsi bersama kita. Bagaimanapun kita memberitahu dia, saat mendengar orang lain sedang berkegiatan, dia juga selalu hendak turut serta. Maka setelah beberapa waktu, kami mengatakan kepadanya, dengar baik-baik, orang yang seharusnya engkau bimbing itu berada di sisimu. Jika orang ini berhasil dibimbing dan dibawa ke sini, akan sangat-sangat membantu engkau. Kepadanya harus dijelaskan banyak prinsip kebenaran. Untuk sementara, engkau berhenti ikut kegiatan di luar, agar sedikit meredakan suasana tegang terhadap orang yang berada di sisimu. Engkau harus tekun untuk bagaimana agar dapat menyesuaikan diri dengannya. Jika engkau berhasil membawa dia ke sini setelah dia datang, kami percaya dia akan mengerti. Namun, jangan mengatakannya secara langsung,
akan dibawa kemana, atau akan berurusan dengan apa. Tidak boleh. Engkau harus menyesuaikan diri dengan kemauannya. Engkau harus mendampinginya, lakukan pendampingan sampai suatu hari ketika dia bersukacita, bawalah ke sini. Benar saja, akhirnya setelah beberapa waktu berhasil membawa istrinya ke sini. Setelah melihat-lihat, hatinya sudah tenang. Lalu mereka pulang dan membiarkan suaminya untuk ikut berkegiatan. Saat ini dia melakukan kegiatan dengan sukacita. Inilah orang yang menyukai Dharma secara mendalam. Maka dikatakan bahwa sekiranya seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, jalan itu adalah benar-benar agung. Dahulu pernah mengatakan kepada kalian semuanya, jika melekat pada keinginan untuk melatih diri dengan dharma tertentu, nantinya kita akan terus-menerus menyimpang. Ini disebut sebagai sekiranya seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Seharusnya terlebih dahulu kita harus melatih batin kita dengan baik. Agar tujuannya harus tepat, kita harus sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Jalan itu adalah benar-benar agung. Di dalam sutra 42 bab sudah menjelaskan kepada kita sedemikian rupa. Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati. Bukan karena dia adalah orang yang menyukai Dharma secara mendalam, kita menjadi lebih baik terhadap dia dan membabarkan lebih banyak kepadanya. Ini mungkin akan melukainya, maka juga tidak membabarkan lebih banyak. Harus bersungguh hati. Manjusri, Bodhisattva Mahasatwa ini, pada era kemunduran Dharma, ketika Dharma akan sirna, akan menyempurnakan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan yang ketiga ini. Sutra Teratai Bab 14, Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang ketiga ini merupakan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran. Karena Bodhisattva Manjusri pernah bertanya kepada Buddha, maka mengatakan, dunia jahat penuh 5 kekeruhan. Harus mampu di dunia ini menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran. Mempraktikkan sutra teratai, menjunjung dan menegakkan sutra teratai, menggunakan metode seperti apa? Maka Sang Buddha di bab praktik kedamaian dan kebahagiaan mengatakan seperti itu kepadanya. Mau mengajarkan kepada kita dengan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran. Terakhir, masih ada praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ikrar agung. Akan menyempurnakan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan yang ketiga ini, Bodhisattva Manjusri bertanya tentang jalan untuk melatih Dharma menakjubkan dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan di dunia jahat penuh 5 kekeruhan. Buddha menjawab, dengan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran, dan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ikrar agung, 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ketiga hal yang dijelaskan sebelumnya, ada 3 aturan. Selanjutnya, bait ini tentang bab praktik kedamaian dan kebahagiaan. Secara konsisten menjelaskan tentang praktik kedamaian dan kebahagiaan, yaitu dengan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi para praktisi. Tentu yang paling penting adalah praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ikrar agung. Terdapat 4 jenis praktik kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus bersungguh-sungguh. Selanjutnya, naskah sutra ini menjelaskan
Ketika membabarkan Dharma ini, tiada yang mampu mengganggunya. Dia akan mendapatkan sesama praktisi yang baik untuk sama-sama membaca dan melafalkan sutra ini. Juga akan menarik orang ramai untuk datang mendengarkan dan menerimanya. Setelah mendengarkan dapat menegakkannya. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Ini kita harus bersungguh hati. Bukan siapa adalah orang yang aku cintai, maka saya akan memihak dia. Bukannya, kita harus melihat Dharma dengan jelas. Hati kita harus dijaga supaya kukuh. Dharma bagaimana kita harus menerimanya. Kita terhadap orang lain harus bagaimana masuk ke tengah orang banyak. Bagaimana memperlakukan orang dan menangani masalah. Metode ini harus dengan niat tulus. Kita harus memiliki ketulusan. Hati yang tulus, melatih diri sendiri, harus menjaga dengan baik hakikat pelatihan diri kita sendiri. Kemudian dengan niat tulus, bagaimana memperlakukan orang. Ini adalah sangat penting. Jika demikian, kamu bisa membabarkan Dharma. Saat membabarkan Dharma, tiada yang mampu mengganggunya. Saat membabarkan Dharma, maka tiada ada orang yang akan datang mengganggu kita. Karena kita tulus, kita benar-benar tulus, benar-benar melatih diri. Kemahawelasasian sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kita juga tanpa pamrih. Kekosongan dari segala fenomena sebagai singgasana, begitu tulus, bertekad untuk menyelamatkan semua makhluk. Dengan tujuan seperti ini untuk bersumbangsi, tentu saja tidak ada gangguan. Ini adalah kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan. Ketika membabarkan Dharma ini, tiada yang mampu mengganggunya, karena pikiran berada dalam kondisi damai dan bahagia. Maka ketika membabarkan sutra ini, bagaimana segala kesulitan bisa menambah hayalan semu, kerisauan, dan delusi. Makanya dikatakan, tiada yang mampu mengganggunya. Ini adalah niat kita. Kita dengan tulus ingin menyadarkan para makhluk, bersumbangsi untuk orang banyak. Jika kita mengajarkan sutra dengan pemikiran ini, bagaimana segala kesulitan bisa menambah hayalan semu, kerisauan, dan delusi. Dengan kondisi batin ini, bagaimana ada seseorang yang akan mengeluarkan pertanyaan yang menantang kepada kita dan mencoba untuk menyulitkan kita. Bahkan mereka akan tersentuh dan diubah oleh kita. Barusan saya juga sudah menceritakan seorang pria yang mempunyai kesan buruk tentang para monastik. Setelah melihat cara hidup kita dengan matanya sendiri, dia sangat tersentuh oleh pengalaman ini. Dengan sendirinya, keraguan yang ada di pikirannya hilang begitu saja, meninggalkan pikiran yang jelas dan jernih. Bahkan dia merasa tertarik untuk berlindung pada 3 mustika. Prinsipnya sama. Jika kita mengajarkan Dharma dengan hormat, tidak ada seorang pun yang bisa menyusahkan atau mengganggu kita. Jadi, kita harus dengan penuh perhatian memahami ini. Karena tiada yang mampu mengganggunya, dia akan mendapatkan sesama praktisi yang baik untuk sama-sama membaca dan melafalkan sutra ini. Secara eksternal, kita tidak memiliki banyak masalah. Secara internal kita akan mendapatkan teman baji atau kalyana mitra untuk sama-sama melatih diri di jalan yang sama. Dia akan mendapatkan sesama praktisi yang baik untuk sama-sama membaca dan melafalkan sutra ini. Akan mendapatkan teman baji atau kalyana mitra untuk sama-sama melatih diri di jalan yang sama, dengan pembelajaran bersama dan pemahaman bersama untuk menerima, menegakkan, membaca, dan melafalkan sutra ini. Apabila kita dapat membuka pintu hati kita di tempat pelatihan diri ini, di keseharian kita, kita memiliki kehidupan yang saling bersatu hati dan memiliki tekad yang sama.
Mitra bajik seperti ini adalah mitra bajik atau rekan sedharma kita dalam melakukan pelatihan diri. Arah kita semua dalam melakukan pelatihan diri dan belajar Buddha Dharma sudah benar, atau sudah berada di arah yang benar. Dharma yang sudah kita pelajari dan sutra yang sudah kita dengar membawa kita ke pengetahuan dan pemahaman yang sama. Kita menapaki jalan bodhisattva yang sama, dan kita mengikuti pelatihan diri yang sama. Oleh karena itu, dengan pembelajaran bersama dan pemahaman bersama, orang-orang ini, walaupun kehidupan kita polos dan sederhana, berpakaian kasar dan makan makanan hambar, tetapi kita berlapang dada. Seperti sedang mengatakan bahwa walaupun kita hidup bersama, walaupun tempat yang kita tinggali sempit, tetapi kita membersihkannya dengan bersih dan rapi. Inilah yang disebut dengan tenang dan nyaman. Kita hendaknya memiliki batin yang tenang dan nyaman atau stabil. Merapikan lingkungan kita dan membersihkan batin kita. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama melakukan pelatihan diri. Mitra bajik atau rekan sedharma dan pemahaman bersama, kita mengikuti atau melakukan pelatihan diri yang sama di satu lingkungan yang besar ini, pembelajaran dan pemahaman belajar yang setara. Inilah tempat pelatihan diri yang terbaik, walaupun bukan tempat yang mewah, tetapi tempat ini sangat polos dan sederhana. Inilah karakter sebenarnya dari praktisi. Karakter praktisi hendaknya seperti demikian. Jadi, juga akan menarik orang ramai untuk datang mendengarkan dan menerimanya. Setelah mendengarkan, dapat menegakkannya. Kita berlatih dan belajar bersama. Jika kita mengajarkan Dharma, kita juga dapat menarik banyak hadirin untuk mendengarkan. Setelah mendengarkan, mereka dapat mengamalkan ajaran dengan menerima dan menjunjung Dharma. Bagaimana seharusnya kita melakukan latihan spiritual? Bagaimana kita bisa membersihkan lingkungan kita? Bagaimana kita bisa menghadirkan kedamaian dan stabilitas dalam pikiran kita? Setelah kita mendengarkan Dharma, mengetahui metode latihan spiritual kita harus bersungguh hati. Juga akan menarik orang ramai untuk datang mendengarkan dan menerimanya. Setelah mendengarkan, dapat menegakkannya. Juga dapat menarik banyak hadirin untuk datang mendengarkan, meyakini, menerima, memahami, menerapkan, mengingat, dan menegakkan dalam batin. Ladang pelatihan batin kita sangatlah penting. Ini adalah persembahan terbesar yang bisa kita berikan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, memberikan persembahan berarti bersedia bersumbangsi. Kita bersumbangsi kepada orang lain, namun kita juga harus mencintai diri sendiri. Hati kita harus teguh. Jaga kemurnian pikiran kita, kondisi pikiran spiritual kita. Di dunia luar kita juga harus menjaga kehidupan sekitar kita. Lingkungan tempat latihan spiritual kita perlu memberikan persembahan satu sama lain. Saling bersumbangsi lingkungan kita, mari kita semua memperbaiki lingkungan kita. Pelatihan diri ke dalam dapat memperkuat akar dari pahala kebajikan. Demikian teguh, sabar, dan toleran. Bodhisattva selain tiada kedengkian, sanjungan, tipu daya, juga tidak mencari-cari kelebihan atau kekurangan orang, kemudian tidak mengganggu orang lain, juga tidak melakukan pembicaraan tak bermanfaat terhadap Dharma. Karena sedemikian teguh, sabar, jujur, lurus, dan penuh welas asih, maka ketika membabarkan Dharma ini, para pendengar dan sesama praktisi juga tidak enak untuk mengganggunya. Sebaliknya malah suka menerima dan menegakkannya. Ketika berinteraksi dengan orang lain, kita hendaknya melatih diri ke dalam. Kita hendaknya memperkuat akar dari pahala kebajikan. Hal yang paling mendasar dalam pelatihan diri kita adalah niat pikiran. Hal itu
kita menanamkan segala akar kebajikan. Di bagian awal sutra, semua maha pratisi ini sudah menanam segalanya. Menanamkan segala akar, mereka sudah menanam banyak benih kebajikan dan menumbuhkan banyak pahala kebajikan. Inilah buah dari pelatihan diri. Ini dinamakan menanamkan segala akar kebajikan. Di sini disebutkan dapat memperkuat akar dari pahala kebajikan pelatihan diri kita, menuntut pelatihan diri ke dalam sampai tidak ada ruang yang kosong. Kita perlu memperkuat akar dari pahala kebajikan dalam batin kita lewat dharma. Dengan pelatihan diri dan keyakinan kuat, akar kita akan semakin kuat dan hidup kita akan semakin memuaskan. Meskipun lingkungan kehidupan kita sangat sederhana, kita tetap teguh dan sabar. Di lingkungan seperti ini, kita bisa melatih diri dengan tenang. Lebih baik memiliki hati yang lapang daripada rumah yang luas. Bila hati kita lapang, kita bisa tetap teguh dan sabar. Ketika hidup dalam lingkungan yang sederhana, hati kita akan tetap terbuka dan lapang, sehingga dalam segala hal yang kita lakukan, kita bisa tetap teguh dan sabar. Dalam berinteraksi dengan orang, hal dan benda di luar, kita hendaknya toleran. Jadi, kita mesti bersungguh hati. Pelatihan diri ke dalam dapat memperkuat akar dari pahala kebajikan. Demikian teguh, sabar, dan toleran. Ini sangat penting bagi kita. Agar kebajikan dalam batin kita mesti kuat dan kita hendaknya tetap menjalani pelatihan diri dengan sungguh-sungguh. Ketika lingkungan bisa membuat kita stabil, maka ketika kita berinteraksi dengan orang, hal, dan benda, pikiran kita akan terbuka dan toleran. Inilah yang mesti kita latih dalam hidup kita, sehingga bodhisattva selain tiada kedengkian, sanjungan, tipu daya, juga tidak mencari-cari kelebihan atau kekurangan orang. Terhadap orang lain, kita sudah mengatakan sebelumnya, tidak boleh dengki terhadap orang lain, juga tidak menyanjungi orang lain, dan jangan ada tipu daya. Ini merupakan proses pembelajaran yang harus kita lewati. Jangan pernah ada semua ini dalam diri kita. Sama seperti lingkungan kita. Apabila meletakkan barang yang tidak berguna, maka ini sama seperti dalam hati kita, masih memiliki noda batin. Lingkungan kita tidak boleh ada kotoran seperti ini. Hati kita juga tidak boleh ada kekotoran batin. Inilah sampah dan merupakan kerisauan batin. Jangan berbicara panjang lebar, sehingga tidak mencari-cari kelebihan atau kekurangan orang. Kemudian tidak mengganggu orang lain, tidak lagi mengganggu siapapun. Kita tidak mengganggu lingkungan orang lain. Lingkungan yang ada tidak besar, jangan sampai mengganggu lingkungan orang lain. Terlibat diskusi tanpa guna. Melakukan segala hal dengan bersungguh hati. Jangan menambah atau mengurangi ucapan. Diskusi panjang menambah dan mengurangi. Ini tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, sedemikian teguh, sabar, jujur, lurus, dan penuh welas asih. Ini berarti sangat sederhana. Kehidupan kita juga sangat sederhana, bermartabat dan bersahaja. Jadi, hal tersebut menunjukkan kewelas asihan kita. Ketika membabarkan dharma ini, para pendengar dan sesama praktisi juga tidak enak untuk mengganggunya. Jika kita memiliki pembinaan diri yang seperti itu, memiliki kewelas asihan yang seperti itu, di dalam batin memiliki pembinaan yang seperti itu, maka saat kita sedang membabarkan dharma, mereka yang mendengarkan dharma ataupun mereka yang merupakan sesama praktisi tidak akan mengganggu kita. Meskipun kita semua adalah rekan sedharma, ketika saya membabarkan dharma, kalian semua mendengarkan. Kita adalah sesama praktisi. Kalian juga tidak akan berpikir kita adalah generasi yang sama. Oleh karena itu, kenapa saya harus mendengarkan apa yang kamu sampaikan? Bahkan jika yang kamu sampaikan sangat baik sekali.
Saya tetap mendengarkannya dengan setengah hati dan mencari kesalahan. Kita tidak boleh memiliki kondisi batin yang seperti itu. Jika kita berbudi luhur, orang lain juga tidak akan memiliki kondisi batin seperti itu. Inilah sebabnya mengapa kita harus harmonis dengan orang lain. Rekan sedharma dan sesama praktisi juga akan saling mendukung. Ini berarti kita harus mengatakan hal yang benar, kita harus memiliki semua hal ini. Menanamkan segala akar kebajikan. Kita telah mempraktikkan begitu banyak kebajikan. Kita memiliki dharma yang berkecukupan di dalam batin. Apa yang kita ucapkan dan cara kita berperilaku secara alami, kita akan mampu mempengaruhi orang lain. Jadi, para praktisi ini, sesama praktisi, juga tidak akan mengganggu kita. Juga tidak enak untuk mengganggunya. Juga tidak akan sengaja datang untuk mengganggu kita. Ada orang yang memberikan suatu pemikiran, itu adalah pemikiran yang baik. Anda sepertinya di tempat itu. Bukankah kita sedemikian akan lebih bagus? Pikiran baik, kita akan menerimanya. Ini bukan dinamakan mengganggu. Mengganggu adalah pikiran jahat, kecemburuan, sanjungan, tipu daya, dan lain-lain. Pikiran jahat itu baru dinamakan mengganggu. Jika itu adalah gagasan dari pikiran baik, kita harus dengan sukacita menerimanya. Kita semuanya akan gembira, suka menerima dan menegakkannya. Kita harus saling menerima dan menegakkannya. Ini perlu kita bersungguh hati dengan baik. Naskah sutra berikutnya. Setelah menegakkan, mampu melafalkannya. Setelah melafalkan, mampu membabarkannya. Setelah membabarkan, mampu menyalinnya atau membuat orang lain menyalinnya. Memberikan persembahan pada kitab sutra, menghormati, memuliakan, dan memujanya. Sutra teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jadi, kita semua belajar bersama. Bukan hanya bisa membabarkannya saja. Setelah membabarkannya, masih perlu menerima dan menegakkannya. Bukan saya sudah paham semuanya, sudah paham. Jadi saya tidak perlu membuat PR lagi. Terus kerjakan pekerjaan rumah Anda. Jadi perlu setelah menegakkan, mampu melafalkannya. Setelah melafalkan, mampu membabarkannya. Kita harus belajar dengan giat. Kita harus senantiasa menyimpan sutra dan dharma ini di dalam hati kita. Harus senantiasa menyimpan ke dalam hati. Kemudian harus senantiasa membaca dan melafalkannya. Tidak peduli seberapa familiarnya Anda tetap harus membaca dan melafalnya berulang kali. Setelah membaca dan melafalkannya, sangat memahami, sangat familiar, maka kita akan dapat membabarkannya. Setelah menegakkan, mampu melafalkannya. Setelah melafalkan, mampu membabarkannya. Setelah mengingat dan menegakkannya, selanjutnya mampu melafalkannya. Setelah melafalkan semuanya, mampu membabarkannya kepada orang lain. Setelah mengingat dan menegakkannya, selanjutnya kita harus melafalkannya. Ingat harus membabarkannya. Harus melafalkannya. Saya sering mengatakan kepada semua orang, melafalkan sutra bukan hanya untuk melafalkan untuk orang mendengarkannya. Melafalkan untuk diri sendiri, juga melafalkan bagi 8 kelompok dewa dan naga, juga kepada setan di gunung dan hantu di sungai, ruang angkasa, Anda tidak dapat melihatnya. Terdapat para makhluk yang tidak terhitung jumlahnya. Jika tidak, ketika Buddha membabarkan dharma, akan ada ratusan ribu makhluk yang mendengarkannya. Ini adalah dunia nyata. Pada zaman Sang Buddha, masih belum terdapat begitu banyak orang. Namun dengan menggunakan pemikiran, kesadaran pikiran untuk memahaminya, untuk menjelaskannya, tidak salah menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam dharma. Dewa naga pelindung dharma, naga dan dewa pada saat yang bersamaan juga
ada setan di gunung dan hantu di sungai. Seperti pada waktu membabarkan sutra Siti Garba, ada makhluk hidup di setiap inci tanah, entah itu rumput, bunga, atau pohon. Tidak peduli yang mana. Kelima jari terlentang, akan ada makhluk hidup di antara jari-jarinya. Jika kita membicarakannya sekarang, itu adalah bakteri. Kita sering mengatakan bahwa bakteri juga hidup. Bakteri, kita harus selalu membabarkan dharma untuk mereka. Hidup berdampingan secara damai dengan dunia dan segala sesuatu di dunia. Ini adalah prinsip kebenaran yang sama. Jadi, melafalkannya di alam hampa terdapat setan di gunung dan hantu di sungai, yaitu yang kita sebut sebagai siluman dan monster. Adalah setan di gunung dan hantu di sungai. Orang awam mengatakan siluman dan monster. Ini adalah yang datang dan pergi tanpa bekas. Segala sesuatu yang ada dalam kegelapan, kita melafalkannya. Harus membaca dengan benar. Hati kita juga harus benar. Harus dengan hati yang sangat tulus membaca dan melafalkannya. Ini sama dengan membabarkan dharma untuk diri sendiri. Juga untuk di alam hampa yang berwujud dan tidak berwujud, membabarkan dharma untuk mereka. Ini perlu kesungguhan hati kita. Setelah melafalkan semuanya, dapat mempergunakannya untuk membabarkan dharma. Sedang melafalkan juga adalah sedang membabarkan dharma. Menjelaskan kepada orang itu juga sedang membabarkan dharma. Jadi, setelah membabarkan, mampu menyalinnya atau membuat orang lain menyalinnya. Setelah membabarkan pada orang, juga mampu menyalinnya. Sekalipun diri sendiri tidak mampu menyalinnya, dapat meminta orang lain untuk menyalinnya. Setelah mengajarkan, kita dapat menyalinnya kembali. Setelah menyalin, juga dapat meminta orang lain untuk menyalinnya. Tidak hanya menyalin, kita juga dapat menggunakan yang kita tulis untuk membabarkan dharma. Seperti yang saya katakan sekarang, ada seorang bodhisattva yang telah membangkitkan tekad untuk menjadi seorang praktisi monastik di masa mendatang. Sekarang, dia mengunggah setiap perkataan saya ke internet. Sekarang, semua orang di dunia yang tidak mengerti bahasa Taiwan dapat menggunakan perkataan yang dia unggah. Untuk memahami ajaran yang saya ajarkan, bukankah ini adalah sebuah contoh, membuat orang lain menyalinnya? Bukan hanya dia yang menyalin, banyak orang juga membuat catatan. Mereka semua mengerjakannya. Setelah membabarkan pada orang, juga mampu menyalinnya, sekalipun diri sendiri tidak mampu menyalinnya, dapat meminta orang lain untuk menyalinnya. Jika kita sendiri tidak mampu menyalinnya, minta tolong orang lain untuk menyalin. Ini juga mendatangkan pahala kebajikan. Oleh sebab itu, semua orang mengatakan menyalin sutra mendatangkan pahala kebajikan. Sebenarnya, setelah mendengar ajaran Dharma, kemudian mencatatnya, kesan batin dan pahala kebajikan yang diperoleh lebih besar. Memberikan persembahan pada kitab sutra. Selanjutnya, dapat bertekad hati untuk mempraktikkan dharma dan memberikan persembahan. Dengan mendengar, mempelajari jalan yang kutegakkan, dengan menegakkan, memuji moralitas yang kulafalkan. Dengan bertekad hati untuk mempraktikkan dharma dan memberikan persembahan, dengan tulus hati, mempraktikkan dharma dan memberikan persembahan, dengar, terdengar, belajar segala ajaran yang ditegakkan. Dengan menegakkan, yaitu menegakkan, kita harus melantunkan, harus dikeluarkan suaranya. Ini juga memupuk moralitas kita. Menghormati, memuliakan dan memujanya. Karena menghormati, maka tidak berani meremehkan. Karena memuliakan, makanya tidak berani memandang rendah. Karena memuja, makanya tidak berani merusak nama baiknya. Menghormati, memuliakan sehingga kita tidak berani meremehkan. Kita benar-benar mempraktikkan sesuai dharma.
seperti mempraktikkan dan membabarkan dharma. Bagaimana orang berani memandang rendah, sehingga bisa memuja, maka tidak berani memandang rendah untuk memfitnah. Melantunkan yaitu merenungkan, kita harus benar-benar memikirkan makna dari dharma ini. Membabarkan yaitu menyebarkan ajaran ini. Bagaimana supaya membuat semuanya memahami. Menyalin yaitu menggunakan pena. Naskah ini dapat ditulis sendiri, memahaminya sendiri memahaminya juga membangkitkan batin sukacita. Demikian adalah balasan karma yang paling baik, yaitu berbagi dengan semua orang. Balasan ke diri sendiri adalah kepuasan yang paling besar. Dengan melafalkan, memikirkan makna dari yang kubabarkan, dengan membabarkan, meneruskan jalanku. Dengan menyalin dan membuatnya menjadi teks tulisan, baik menyalin sendiri atau meminta orang lain untuk menyalinnya, memberi persembahan dan memuja. Balasan yang didatangkan atas pencapaian praktik ini adalah demikian. Bersumbangsi tanpa pemberi, ini hanya mendapatkan sukacita dalam dharma. Sehingga kita harus menggunakan 3 aturan. Harus baik-baik, kemahawelasasian sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Hendaknya membabarkan dharma ketika berada di sini. Juga harus tubuh, mulut, pikiran, juga ikrar agung. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.